اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Sakit, lantas diobatin segala macam, sembuh, baru untung dibawa ke rumah sakit, jadi bisa sembuh, dibawa pulang dan begitu ya. Tuh perkara kayak begitu kagak ada orang bilang masya Allah enak amat kalau jahat dimasukin penjara, ada nggak? Nggak ada kayak gitu. Yang ada ngenes, ya Allah kesian amat itu dia, mana orang susah, mana dimasukin ke penjara. Emang gara-gara apa sih? Gara-gara berebut galongan doang, berebut galongan sekarang 2 meter. Gara-gara berebut dunia, gara-gara berebut dunia sama saudara, jadi saling jauh menjauhi. Itu ruginya tuh, gara-gara dunia kita jadi nggak akur sama saudara, jadi marah-marahan sama saudara. Rata-rata kalau kita perhatiin kita ini sama saudara gedegnya, keselnya, jengkelnya gara-gara dunia doang. Kagak ada tuh gara-gara akhirat aja kira-kira, nggak ada. Lu sembahyang mulu, gue juga bisa sembahyang mulu, mau lu doang. Bener lu bisa sembahyang, masuk gak bisa. Gue sembahyang mulu lagi. Lu ngaji mulu, bang lu udah bisa ngaji, gue juga bisa ngaji. Nabang lu ngaji mulu. Nih lihat ini, ntar gua ngaji mulu. Ada yang gitu? Ada nggak kira-kira? Belum dapetin saya dari kecil sampai sekarang? Hah? Ya belum dapetin. Ribut gara-gara akhirat itu nggak ada. Sampai ada orang tua mati meninggal dunia, ninggalin kitab kan dunia itu kitab ya, dunianya akhirat ada nih kalau berkitab. Awas ya, pokoknya kitab tafsir Marogi punya bapak gua jangan ngambil, buat gua orang ngambil takut tebas batang lehernya. Ada nggak? Ya dikasih aja, gua buat apaan gituan, dikasih tafsir Jalalain, gua buat apaan kitab kayak gini. Hah? Iya berebut kobakan banyak, berebut galangan banyak. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatiin cuma urusan dunia, perkara dunia. Maka dunia itu di dalam bahasa Arab artinya jani'ah, hina. Itu pada berebut, pada main baca-bacakan berebut pacar, mah pacar apaan? Dunia, berebut kekasih, dunia. Ya, kalau kata orang dua dulu mah cuma berebut nonok doang pada main baca-bacakan. Betul benar? Iya. Ini kalau kata gua dulu gitu, ya dunia namanya. Pada main santet-santetannya, pada main telu-teluan, pada kelojotan, pada mati. Dunia. Tapi kalau akhirat itu nggak ada. Orang tua, ulama, kiai nggak punya harta, punya kitab doang, kagak yang berebut. Malah itu si anak dia ambil di kitab dia kasih orang, dia kasih orang. Saya itu pernah tuh gitu, yang dikasih orang, karena bapak yang meninggal dunia itu kitab nggak ada yang bisa baca. Lantas dikasih, Ustaz mau ngejahatin itu saya bagi apa? Bagi kita bapak saya, orang yang kita bawa bagi duitnya warisan sih bagi buat bikin pesantren itu, dikasih kitab. Dia emang dikasih kitab itu lebih menguntungkan, ya lebih menguntungkan. Kita baca itu kitab, kita pelajari itu kitab, kita pahami itu kitab, jadi muatan khazanah ilmu. Lantas karena kita punya wawasan dari kitab yang diberikan, akhirnya kita bisa menyampaikan kepada banyak orang dan akhirnya manfaat dunia dan akhirat. Dunianya dijamin oleh Allah. Kita nggak pernah minta berkat 5 dikasih 5. Jadi jangan tahu tidak ada jatahnya jam itu. Dapat kita duduknya bareng-bareng sama itu teman samping kita kanan kiri. Apalah dengan orang yang punya ilmu, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman entar belakangan udah digantung
mau kakak, segala yang mau kekek. Itu karena apa? Karena akhirat. Karena akhirat. Ya. Tapi kalau akhirat kita maksud dan tujuannya adalah untuk itu, ya sudah habis sampai di situ. Ya. Ini saya duduk di sini tujuannya supaya teman-teman pada hormat sama saya. Habis sudah. Habis. Kata Rasulullah, asobaka, engkau dapat itu. Ya. Tusibuha, engkau dapat itu. Ya, siapa yang berkira buat dunia, itu sibuha, kamu dapat itu dunia. Ya. Tapi inilah akhirat. Kita belajarnya hidupnya di majelis akhirat. Yang dipelajari pelajaran tentang kebaikan-kebaikan akhirat. Apa atas ada jeruk, apa atas ada pisang, apa atas ada kopi. Coba sepanjang duduk, ngumpul sini, ngumpul aja ngaji kagak ngapa kagak gitu. Kira-kira siapa yang mau bawa jeruk? Siapa yang menyuduhin kopi? Paling dibeli di warung. Betul benar. Itu gambaran kecil bahwa dunia itu jaminan, akhirat itu al-alawiyah artinya tinggi, as-sama artinya memuncak. Itu akhirat. Al-akhiratu ayil ula, al-akhiratu ya ayil ulia, al-akhiratu ayil rafi'u artinya tinggi, mulk. Maka orang-orang yang punya pangkat khusus, segala kegiatan dan perilaku di alam dunia yang ia lakukan semuanya sarful qalbi anil himamid daniati atau dunia wiyati, memalingkan si hati, tidak berharap, memalingkan si hati, tidak berkeinginan, memalingkan si hati, tidak punya cita-cita, tidak punya cita-cita yang hina, cita-cita yang rendah, yaitu cita-cita dunia. Kita kumpulin tuh dunia sama saudara, kadang-kadang kita sampai gak mau berbagi untuk kepentingan kita. Kepengen punya rumah bagus, ya, kira-kira nih, contoh kepengen punya rumah bagus, kita kumpulin tuh duit, saudara butuh, kita nggak kasih. Jadi nggak tuh rumah? Jadi. Bagus nggak? Bagus. Cakep. Begitu kita mati meninggal dunia, itu rumah dirubuhin nggak? Dihancurin nggak itu rumah? Kagak. Ada yang ngeblok-blok, orang Tionghoa, orang Cina, ya, begitu mati karena dia waktu di dunia kerjaannya ngumpulin emas, ngumpulin harta berharga, itu emasnya disimpan, jabain, dipendem bareng sama jasadnya. Tahu kalau dipendem itu harta karunnya, harta kekayaannya, maka si maling, si garong ngapain? Dijegali, jebongkar. Udah dikekepin itu dunia, dibawa ke liang lahat, masih dibongkar sama orang. Itu jasadnya jadi malah acak-acakan. Memang tuh maling habis itu tidak lagi, jemputin lagi, ditalkinin lagi gitu, diajarin lagi gitu. Dulu juga kagak, tinggal aja udah. Tuh. Ya. Itulah dunia. Begitu kita masuk meninggal dunia, lantas rumah kita dipakai buat maksiat, kagak, lantas kita dibakar nanti sama rumah kita. Benar. Begitu memang dunia. Itu dunia kita. Kalau kita pikir-pikir panjang, masya Allah, ya. Kita cukup takut dan khawatir. Kalau dunia yang begitu kita senangi, kita cintai, bahkan kita menangis karena dunia, kita sedih karena dunia, kita kemeruresan karena dunia.